Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang argumentasi penolakan terhadap kealahan Yesus berdasarkan kebangkitannya. Mereka yang menolaknya menganggap Yesus bukan Allah karena banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus dibangkitkan Allah. Jika dia dibangkitkan Allah, maka sudah pasti Yesus bukan Allah. Sebab jika Yesus juga Allah, maka ada berapa banyak Allah yang diyakini orang Kristen? Dan hal ini sudah saya bahas tuntas. Silakan tonton videonya. Masih berhubungan dengan kebangkitannya, video kali ini akan menjawab pertanyaan apakah Yesus benar-benar bangkit. Pertanyaan ini muncul karena ayat yang akan saya bahas nanti. Ayat tersebut terkesan memberi celah yang bisa digunakan untuk menemukan bukti bahwa memang sebenarnya tidak pernah ada kebangkitan. Di manakah ayatnya? Dan apakah memang benar bahwa Yesus tidak pernah bangkit karena memang dia tidak pernah mati? Silakan tonton video ini sampai selesai agar saudara paham dan mampu menjawab pertanyaan yang cukup rumit ini. Saudara-saudara, berikut ini adalah ayat yang akan menjadi pembahasan kali ini. Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertama-tama, saya akan bahas kesamaan antara kondisi Yunus dalam perut ikan dengan apa yang akan dialami Yesus. Saudara-saudara, ada yang menyerang Kristen dengan menggunakan ayat ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya Yesus tidak mengalami kebangkitan karena memang dia tidak mati. Mengapa mereka sampai pada kesimpulan demikian? Karena sama seperti Nabi Yunus hidup dalam perut ikan, maka ketika Yesus menghubungkan apa yang terjadi dengan Yunus itu sama dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya, maka seharusnya Yesus tidak mengalami kematian, atau dengan kata lain, dia tetap hidup sama seperti Yunus tidak mati ketika berada di perut ikan. Jadi, jika Yunus tidak mati sedangkan Yesus mati, maka ini artinya Yesus salah dalam menyamakan apa yang akan terjadi terhadap dirinya dengan Yunus. Tapi, jika perkataan Yesus mau dianggap benar, maka harusnya Yesus tetap hidup sama seperti Yunus dan tidak mengalami kematian. Pertanyaan penting yang harus dijawab dari kasus ini adalah, apakah Yunus memang hidup dalam perut ikan selama 3 hari, atau justru Yunus telah mati lalu dibangkitkan? Saudara-saudara, mengenai hal ini paling tidak ada 2 tafsir yang dianut dalam kalangan Kristen. Tafsir yang pertama, Yunus mati lalu mengalami kebangkitan. Dasar dari pandangan bahwa Yunus mati lalu mengalami kebangkitan adalah ayat-ayat berikut ini. Yunus pasal 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Ayat yang ke-6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Di sini jelas bahwa berdasarkan kalimat dunia orang mati dan dalam liang kubur, maka dapat disimpulkan bahwa memang Yunus mengalami kematian. Lalu kapan tepatnya Yunus mengalami kebangkitan? Tentu saja saat dia telah dimuntahkan dari perut ikan. Yunus pasal 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tafsir yang kedua, Yunus tetap hidup dalam perut ikan. Dasar dari pandangan yang kedua ini adalah bahwa peristiwa Yunus di perut ikan itu adalah mujizat. Dan karenanya, dapatkah dianggap mujizat jika Yunus sempat mati dalam perut ikan lalu dibangkitkan setelah dimuntahkan? Menurut saya justru mujizatnya adalah ketika Yunus ada dalam perut ikan, dia tidak mengalami kematian. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana mungkin Yunus tidak mati dalam perut ikan? Alkitab tidak menjelaskan tentang bagaimana Yunus tidak mengalami kematian. Tapi ini jelas mujizat.
Dan yang namanya mujizat itu artinya menyimpang dari kebiasaan. Biasanya orang akan tenggelam jika mencoba berjalan di atas air. Tapi jika seorang bisa berjalan di atas air, maka itu menyimpang dari kebiasaan dan inilah mujizat. Biasanya orang dalam perut ikan pasti mati. Dan hal ini seharusnya berlaku juga terhadap Yunus. Tapi karena ini mujizat, maka Yunus tidak mengalami kematian. Tapi saudara, bagaimana dengan Yunus 2 ayat 2 dan ayat 6 tadi yang terkesan bahwa Yunus memang telah mengalami kematian berdasarkan kalimat, "Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati, dan ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur." Ayat-ayat ini hanya menunjukkan bahwa keadaan Yunus sangat menderita saat itu dan merasa tidak ada harapan. Pada ayat-ayat itu, Yunus merasa seperti orang mati, tidak berpengharapan. Keadaan gelap dalam perut ikan memberikan gambaran bahwa Yunus seperti orang mati dalam liang kubur. Kalimat "aku tenggelam ke dasar bumi" pada ayat 6 dari Yunus 2 adalah bentuk puisi yang menggambarkan dirinya terpisah dari dunia orang hidup yang di daratan. Dan dia sendiri sedang berada dalam perut ikan, terkubur seperti orang mati di dasar lautan. Pertanyaan selanjutnya, jika memang Yunus tidak mengalami kematian, maka sekarang bagaimana hal ini dapat disejajarkan dengan Yesus yang faktanya bahwa Yesus mengalami kematian? Poin inilah yang sering dipakai untuk menyerang kekristenan dengan anggapan bahwa memang ini adalah bukti Yesus tidak mengalami kematian, sama seperti Yunus tidak mengalami kematian. Serangan seperti ini justru sedang membuktikan bahwa mereka yang menyerang ternyata tidak paham apa arti analogi. Apa itu analogi? Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Tapi analogi tidak bermaksud menyamakan dua benda atau hal yang berbeda secara keseluruhan, karena biasanya hanya menekankan satu aspek atau beberapa aspek saja. Contohnya, seorang mengatakan kepada temannya yang mempunyai pasangan di mana-mana, "Dasar buaya darat." Apakah ini artinya temannya itu memiliki ekor? Tentu tidak, bukan? Karena yang dianalogikan hanya sifat tidak setia saja. Nah, demikian juga ketika Yesus menggambarkan apa yang akan terjadi terhadap dirinya itu sama dengan kisah Yunus di perut ikan. Dia tidak sedang menyamakan semua hal antara Yunus dengan dirinya, tapi hanya hal-hal tertentu saja. Dan dalam hal ini, hanya sama-sama dikubur selama 3 hari. Yunus dalam perut ikan dan Yesus dalam kuburan. Lagi pula bagi orang Yahudi, masuk sampai bawah laut itu dianggap sudah mau masuk ke alam maut. Makanya pada Yunus 2 ayat 2 dalam doanya, Yunus mengucap syukur karena Tuhan mendengarkan seruannya dari tengah-tengah dunia orang mati. Ini bukan karena dia telah mati, tapi karena dia sudah ada di bawah laut. Jadi tafsir yang benar mengenai kasus ini adalah bahwa Yunus tidak mengalami kematian dalam perut ikan. Dia hidup, dan karena dia hidup itulah yang membuktikan bahwa kasus ini adalah kasus mujizat. Yang berikut mengenai hitungan 3 hari 3 malam yang sering disalahpahami sudah saya bahas dalam video saya dengan judul Yesus bangkit pada hari ketiga. Bagaimana menghitungnya dengan tepat? Silakan saudara cari dan tonton. Dengan demikian, maka tuduhan mengenai Yesus tidak bangkit karena dia memang tidak mengalami kematian berdasarkan kasus Yunus tidak terbukti benar. Mereka yang menyerang kekristenan dengan argumentasi demikian hanya membuktikan bahwa mereka tidak paham penafsiran yang benar. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.